Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul jalal. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala jalla jalaluhu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para Anda yang sudah berada di mana, baik yang di rumah maupun yang sedang di mana saja, yang sedang melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan untuk kita semua di dalam pandemi corona ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kali ini, pada saat ini, kita dapat sama-sama mengikuti kajian kita dalam rangka pembahasan hikmah di baliknya musibah, atau hikmah di balik musibah. Tak lupa pula, selawat dari ring salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang tadi sudah dibicarakan tentunya, yang sudah saya sampaikan di atas tadi, yaitu mengenai hikmah di balik musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah, bala bencana yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga kita, yang menimpa masyarakat di sekitar kita, tentunya tidak lain bukan hanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seharusnya kita menghadapi musibah itu dengan keluh kesah. Kita hadapi musibah itu dengan menangis, meratapi musibah yang kita dapati. Seharusnya ketika kita mendapatkan musibah, bahwasanya kita seharusnya berpikir, kita introspeksi diri, bahwa kita sebagai orang beriman, kalau Allah memberikan kita musibah atau cobaan, ini merupakan salah satu bukti cinta Allah kepada kita, cinta Allah kepada umatnya, cinta Allah kepada makhluknya. Allah berikan cobaan, Allah berikan musibah kepada kita. Apabila seseorang Allah uji dengan sebuah musibah yang begitu amat menyakitkan bagi dirinya, itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yang merupakan cobaan yang apabila Allah berikan untuk menguji kesabaran, menguji keimanannya, apakah ia sanggup menerima cobaan tersebut yang Allah berikan. Sepatutnya orang mukmin, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, jikalau ia mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia menanggapi cobaan tersebut dengan kesabaran, dengan ketabahan. Insya Allah dengan ketabahan tersebut, hati kita akan tenang, hati kita akan lapang. Kita ingat, musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti berikan kesanggupan kepada kita. Allah tidak mungkin memberikan musibah, bala ataupun cobaan yang lainnya kalau kita tidak sanggup untuk menjalankan musibah yang sudah Allah berikan tersebut.
Jadi kalau kita sebagai umat mukmin, orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau kita tidak bersabar, tidak bertabah atas cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu namanya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki rasa rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak beriman, kalau kita tidak menerima ujian dari Allah, kita mohon maaf. Jadi kesannya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus datang musibah ini? Jadi kalau kita datang musibah, datang bala pada kita, pada keluarga kita, di masyarakat kita, jangan kita keluh kesahkan. Kita sabar, kita tabah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menjalankan musibah ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan. Tentunya Allah ingin mengangkat derajat kita supaya derajat kita lebih tinggi lagi. Enggak mungkin orang enggak sekolah ikut ujian, enggak bakalan mungkin. Begitu juga dengan kita, Allah uji kita dengan cobaan, dengan ujiannya kita karena kita pengen naik kelas. Gak mungkin orang naik kelas kagak diuji. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja, bukan saudara kita saja, bukan keluarga kita saja yang diberikan cobaan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah tangga Nabi kita selalu diuji. Kenapa diuji? Karena pengen naik kelas, supaya derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang diuji, bahkan Nabi sendiri pun diuji. Supaya apa? Supaya sabar, supaya tabah. Tujuannya apa? Allah memberikan musibah supaya kita ingat, kita mohon, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi merupakan definisi musibah yang sudah saya jelaskan. Definisi Allah turunkan, kenapa Allah turunkan musibah kepada kita. Tadi diantaranya supaya kita bersabar, kita bertabah, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih, terkadang kita memikirkan apakah ada hikmah di balik musibah itu. Kita selalu berpikir di dalam lubuk hati kita yang dalam. Kita cerna ke dalam otak. Apakah di dalam musibah ini ada hikmahnya? Baik, pada kali ini, pada waktu ini saya akan bahas. Tentunya ada hikmah di balik musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja hikmah yang Allah berikan kepada kita di dalam musibah ini, di dalam cobaan ini? Hikmahnya yang pertama adalah mensucikan diri kita, mensucikan raga kita, membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Allah sucikan, Allah bersihkan hati kita, raga kita, jiwa kita dengan cobaan, ujian, dan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Dengan adanya musibah tersebut, insya Allah memberikan kita hati yang lapang. Dengan adanya musibah, hati kita insya Allah menjadi bersih. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah itu, menurunkan cobaan itu lantaran atas perbuatan diri kita sendiri dan bagaimana kita memikirkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ayat ini kalau kita terkena dengan baik, bukan hanya Allah lantaran ingin menguji kita, tapi lantaran atas ulah kita sendiri,
atas perbuatan kita sendiri. Contohnya seperti sekarang ini, yaitu dengan melandanya musibah, yaitu mewabahnya virus corona atau virus COVID-19 atau COVID-19. Virus ini lantaran bukan turun semata-mata begitu saja diturunkan oleh Allah. Pasti ada asbabnya, pasti ada asal usulnya kenapa virus ini turun mendatangi kita, dan kenapa musibah ini turun kepada kita. Wabah ini menyebar di kalangan kita, di masyarakat kita. Bukan hanya di Indonesia menyebarnya, tetapi di seluruh dunia menyebar. Kenapa? Jangan salahkan virus COVID-19 ini, jangan salahkan virus ini jikalau kita selalu melakukan kemaksiatan. Kita selalu bercampur baur dengan orang-orang yang bukan mahram kita, yang bukan muhrim kita bercampur baur di sana tanpa adanya pembatas. Jadi virus ini jangan salahkan corona kalau dia turun lantaran agar kita membuat sadar atas apa kesalahan kita yang kita lakukan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah di balik musibah ini adalah di mana agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya diri kita jauh, yang tadinya diri kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya musibah, bala yang turun kepada kita ini menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak berdoa, kita mohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan keselamatan dan kemudahan dalam adanya musibah ini. Kita memohon kepada Allah, kita berbanyak doa, kita rajin sholat, kita rajin mengaji, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar apa yang kita dapat, musibah yang Allah berikan kepada kita ini, agar diberikan kelapangan, kemudahan dalam menghadapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua hikmah di balik musibah, yaitu yang tadi pertama untuk pembersihan atau mensucikan jiwa, raga dan hati kita. Yang pertama tadi adalah mensucikan hati, jiwa, raga dan hati kita yang tadinya kotor dengan penuh dosa. Dengan adanya musibah ini bisa membersihkan jiwa kita. Yang kedua, agar bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa-apa yang kita dengar, kita perhatikan, kita simak, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga semoga musibah yang sedang melanda di negeri kita ini, semoga menjadi kemudahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.